Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Tugemani dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nomor BP 191152-1002. Sini saya akan mencoba menjelaskan pokok permasalahan dari mata kuliah Matematika Diskrit. Sini saya akan membahas 3 pokok permasalahan. Yang pertama itu induksi matematika, yang kedua teori graf, yang ketiga itu rekursi dan rekursif. Oke, sini saya akan mencoba menjelaskan persoalan pertama, itu tentang induksi matematika. Sini soalnya itu jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino berikut. Sini dijelaskan kabarnya gimana yang domino pertama ini apabila dijatuhkan akan pengaruh pada domino lainnya. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu induksi matematika. Metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Nah, prinsip yang digunakan untuk membuktikan induksi matematika ini yaitu prinsip terurut rapi atau well ordering principle dari bilangan asli. Ada langkah-langkah pembuktian rumus menggunakan induksi matematika. Yang pertama, buktikan bahwa nilai itu benar jika n itu sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Kemudian tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan k tambah 1. Selanjutnya, misalkan n adalah bilangan bulat tak negatif dengan anggotanya 1, 2, 3 hingga seterusnya. Nah, sini kita akan membuktikan beberapa pernyataan matematis tentang setiap anggota n tersebut. Misalnya pada masalah berikut. Nah, misalnya gini, tunjukkan bahwa persamaan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya hingga tambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dibagi 2 untuk setiap n besar sama 1. Nah, langkahnya yang pertama itu jika untuk n sama dengan 1 kita kan menentukan bahwa nilai itu benar. Nah, jadi misalkan permisalan n itu sama dengan 1, jadi kita masukkan yang n tadi itu dengan angka 1, jadi 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2. Jadi 1 dikali 2 dibagi 2 cuma 1. Jadi 1 yang di kiri sama yang 1 di kanan, berarti benar. Hingga seterusnya. Yang kedua, untuk n sama dengan k. Misalkan pernyataan benar untuk suatu nilai n tertentu. Misalnya n sama dengan k. Nah, misalkan kita memiliki persamaan ini. Itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya hingga tambah k sama dengan k dikali k tambah 1 bagi 2. Caranya bersama seperti yang pertama, tapi yang kedua ini n sama dengan k. Jadi misalkan kita ambil n sama dengan 1 sebagai nilai pertama, maka kita peroleh seperti ini. 1 dengan 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Ini jelas benar, sebab ini penjelasannya. Lalu yang ketiga itu untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi jika n pertama benar, maka kita akan buktikan kebenaran untuk nilai berikutnya, yaitu n sama dengan k tambah 1. Yang pertama tadi kan n sama dengan k, jadi yang kedua n sama dengan k tambah 1. Nah, masukkan k tambah 1 ke dalam persamaan. Jadi seperti berikut: 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya hingga tambah k tambah 1 sama dengan dalam kurung k tambah 1 kali k tambah 2 dibagi 2. Kita anggap persamaan ketiga. Nah, sini dapat kita lihat persamaan ketiga itu sebenarnya sama dengan persamaan kedua. Yang membedakan itu penambahan dari k tambah 1 di persamaan ketiga. Jadi jika persamaan kedua itu benar, maka kita akan dapatkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya hingga tambah k tambah 1 sama dengan k di dalam kurung k tambah 1 dibagi 2 ditambah dalam kurung k tambah 1. Kita samakan penyebutnya, jadi hasil seperti ini. K dalam kurung k tambah 1 tambah 2 dalam kurung k tambah 1 bagi 2. Jadi hasilnya hasil persamaannya yaitu kurung kotak dalam kurung k tambah 1 tambah k tambah 2 tambah k tambah 2 jadi bagi 2. Oke, di sini yang permasalahan kedua yaitu tentang teori graf. Itu soalnya berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang punya 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih sama 4. Jadi
Jawabannya itu tiap simpul berdaya sama, itu graf teratur. Jadi jumlah sisi pada graf teratur berderajat R atau derajat graf itu rumusnya atau persamaannya itu E sama dengan N kali R per 2, dimana E itu adalah banyak sisi, N adalah jumlah simpul, dan R itu derajat graf. Jadi kita dapat menyimpulkan persamaan tersebut, dimana kita akan mencari jumlah simpul. Jadi N sama dengan 2E per R. Jadi misalkan yang diketahui soal itu 16, banyak sisinya 16, jadi 2 dikali 16 per R, jadi 32 per R. Misalkan derajat grafnya 4, jadi jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu 32 dibagi 4, jadi 8. Misalkan untuk R yang lain, jadi misalnya R lebih 4, dan juga R tuh pembagi bilangan bulat dari 32. Misalkan ini R, misalkan yang pertama R-nya 8, jadi jumlah sisinya 4. Sedangkan kalau 16 jumlah sisinya 2. Akan tetapi yang antara 4 sama 2 ini tidak mungkin membuat graf sederhana karena akan terbentuk sisi ganda. Sedangkan graf sederhana ini tidak memiliki sisi ganda. Jadi jumlah simpul yang dapat dibuat itu 8 buah, bisa maksimum maupun minimum. Oke, yang permasalahan ketiga itu tentang rekursi dan juga rekursif. Itu tentang apa itu rekursi dan juga fungsi utama rekursif. Sini ada rekursi. Dapat lihat gambar bahwa ini ada sebuah objek. Apabila saat menghadap ke cermin akan memantulkan sebuah objek, gambar objek hingga terhingga. Sama seperti orang yang memegang TV, orang memegang TV misal gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekursi itu sebuah objek dikatakan rekursif atau rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi ini sendiri, atau proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut rekursion. Jadi simpulannya itu rekursi itu objek dalam objek dalam dirinya sendiri gitu. Dan juga sini dapat lihat ini adalah contoh dari bentuk rekursif, yaitu objek fraktal. Ada juga fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu ada dua. Yang pertama itu basis dan juga recurrence. Dimana yang pertama itu basis, itu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Nah, ini basis ini dapat menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Yang kedua, recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri itu. Dalam kaidahnya itu berdasarkan kaidah recurrence itu berisi suatu kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Misalnya contoh seperti berikut. Misalkan f didefinisikan secara rekursif bagi berikut. Misalkan f n sama dengan 3 jika n kecil 0, itu basis. Yang kedua, yang 2f n kurang 1 tambah 4 n besar 0, itu recurrence. Yang ditanya tentukan nilai f 4. Jadi solusinya tuh F4. Kita lihat dari persamaan yang ada kaitan sama N, berarti yang recurrence, yang basis itu N-nya 0. Jadi bisa kita dapatkan itu 2F 4 kurang 1 tambah 4. Jadi 2F3 tambah 4. 2 gini solusinya. Hingga seterusnya, jadi 2F2 tambah 4 tambah 4. 2 kali 2 dikali 2 F1 tambah 4 ditambah lagi 4 tambah lagi 4 hingga 0. Lalu yang F0 nih kita masukkan angka 3 hingga hasil akhirnya 108. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kalau misalnya ada perkataan saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.